Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi rabbil alamin ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, salikin, muridin, teman, kolega, sahabat, melalui guru, mari kita bersyukur pada Allah atas karunia-Nya yang kita bisa meneruskan ngaji kitab kita yang Al-Athiqiyah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan mari bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya serta umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul ummah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita lanjutkan, ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Telah kita diberitahu cara belajar yang baik oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari, dan juga mengenai ilmu mana yang kita harus pelajari. Di antara yang paling harus dipelajari adalah ilmu yang hukumnya fardhu ain. Ilmu yang fardhu ain itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang ma'rifat, ya. Yang kedua, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui tentang dirinya dalam konteks kehambaannya, maka dia akan mengetahui tentang siapa Allah, siapa Tuhannya. Dan yang ketiga adalah ilmu syariat, yang di dalamnya adalah menyangkut bagaimana guidance, the principle of guidance hidup kita sehari-hari. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, itu semua ditulis oleh Syekh Zainuddin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa naf'a bihima fi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilmi fikih thumma usuli, ya, thumma bawaki ra'i tatrijan bala. Jadi setelah kita tadi diawali untuk belajar yang sifatnya fardhu ain, wabda bi fardhil ain, mulailah dengan ilmu-ilmu yang fardhu ain. Jadi ilmunya nggak usah yang neko-neko tinggi-tinggi dulu, fardhu ain saja belum, ya. Fardhu ain seperti yang kita sebutkan tadi. Tumakmal bihi, kemudian dari yang wajib-wajib itu kemudian kita harus amalkan, ya. Misalkan fardhu ain tentang ilmu akidah, maka kita harus mengikrarkan, meyakinkan bahwa tidak ada satupun di dalam sesembahan, di dalam tempat kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga tidak usah terlalu takut kepada siapapun orang, ya, karena penentu segalanya itu ada Allah. Misalkan ilmu yang bersifat ruhaniyah, maka di situ minimal bagaimana kita bisa menikmati dzauq wal syauq, rasa dan rindu kita pada Allah melalui sholat kita, baca Quran kita, sholat malam kita, itu harus dilakukan, ya. Sebelum, ya maaf ya, moga-moga Allah membukakan pintu hati panjenengan sedanten untuk bisa masuk thariqah
Ya, karena itu juga menjadi hal yang fardu ain ya, untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Begitu juga ilmu syariat, halal haramnya, syarat sah rukunnya, haji, sholat, ya, zakat, apa itu semua harus dipelajari dan diamalkan. Jadi harus tumakmal bihi, maka semua ilmu yang fardu ain itu harus kita amalkan. Tumal kitabi wa sunnatin mutartillah. Kemudian setelah yang wajib-wajib itu, ya maka kitab Al-Quran juga dipelajari. Wa sunnah dan sunnah hadis mutarat tila. Kemudian itu agar benar-benar kita itu bisa tartil, bisa mengerti betul terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, penjenengan Banten yang belum ikut, awas ikut one week one juz minimal. Ya, tidak usah diingatkan, waktunya sudah harus dibaca. Kalau tidak ikut, ya yang rutin. Ya, memang yang paling enak itu ngaji itu adalah qabla syuruk atau ba'da syuruk hatta sholat duha, itu yang enak membaca Quran. Kalau sudah bekerja itu biasanya sibuk ya, makanya kalau pagi itu harus kita amalkan yang sesuatu yang fardu ain. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, ilmu fikih ya, watba' bi ilmu fikih. Ilmu fikih itu perlu. Saya sebutkan tadi, ilmu fikih itu kan bagian dari yang wajib, tapi yang khusus ya tentang yang menyangkut keseharian kita. Kalau panjenengan sedanten kita semua itu dagang ya, hukumnya dagang apa, mengurangi mizan timbangan kayak apa ya, bahwa orang yang muamalah dan tijarah itu harus antarodin, saling rela, tidak boleh bohongin antara pembeli dan yang membeli. Itu harus ditegakkan ya, fikihnya itu. Dengan demikian kemudian thumma usul, kemudian ilmu-ilmu usul fikihnya sebagai prinsip-prinsip sistem pengambilan keputusan. Nah, usul fikih itu biasanya melahirkan ijma, qiyas, yang itu biasanya bisa dilakukan hanya orang yang mujtahid, orang yang bisa untuk melakukan ijtihad. Tidak bisa semua orang melakukan ijtihad. Ya, ini hukum menurut saya nggak bisa, karena belum memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid, orang yang bisa melakukan ijtihad. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tsummal bawaqi, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang juga dipelajari. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita kan punya ilmu tambahan yang divisif, ilmu politik, ilmu hubungan internasional, kemudian ekonomi, kemudian hukum, syariah, ekonomi syariah, itu dipelajari sesuai dengan keseharian kita yang harus kita lakukan sehari-hari, juga harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Begitu Bapak ya. Tadrijan bala, hendaklah kamu perhatikan itu semua pelajaran itu dengan apa? Bertahap. Jadi jangan loncat-loncat. Jadi kalau ngaji kitab, yang kitabnya itu dari min awal ilal akhir itu dibaca, matannya, ya, syarahnya itu dibaca. Nah, jangan lupa matannya. Nah, orang itu kadang-kadang tidak mau baca kitab. Bacanya itu keterangan dari keterangan, ya, menurut. Padahal mestinya kita belajar kitabnya. Karena itu Bapak sekalian, mohon izin, kita lebih baik ngaji kitab daripada ceramah. Ya baik, ceramah baik daripada ceramah tanpa topik. Maka lebih baik kita untuk mengkaji kitab, kita membahas bersama-sama. Dan ini menjadi bagian dari apa? Bagian dari yang keempat. Bukan yang keempat. Mengaji tentang ilmu-ilmu kauniyah kita itu yang keempat. Pertama fardhu ainnya, ya tadi saya sebutkan, ya. Kemudian kepada ilmu fikihnya, kemudian ilmu usul fikihnya,
Ya. Dan yang keempat adalah ilmu-ilmu kauniyah yang kita lakukan menjadi pegangan hidup. Orang dagang kedah ngertos caranya dagang. Orang jadi hukum, orang yang ahli hukum, dia harus ngerti hukum yang fakultas hukum sehingga mengambil keputusannya itu tepat, adil, karena orang yang adil itu adalah sangat dekat dengan takwa. Huwa aqrabu lit taqwa. Nah, itu semua yang harus dilakukan oleh semuanya. Artinya semua orang seperti kita, mujtahid atau tidak, orang biasa atau orang umum, maka 4 tahap. Satu, ilmu yang fardu ain tadi harus dilakukan ya. Fardu ain ada 3 tadi. Kemudian yang kedua, ilmu-ilmu yang bersifat dari ilmu kitab dan sunnahnya itu. Yang ketiga adalah ilmu fikih, dan yang keempat adalah usul fikih. Nah, kalau sudah melengkapi itu semua, Bapak Ibu sekalian, seseorang bisa melakukan istimbat di dalam pengambilan keputusan hukum. Ya, kira-kira itu sudah berani untuk ikut basul masail. Nah, kalau sudah mempunyai 4 tadi, itu sudah boleh ikut basul masail. Kalau di MUI kira-kira berhak untuk mengkaji tentang fatwa MUI. Tapi seseorang individu belum boleh. Seseorang boleh untuk melakukan pengambilan keputusan, itu syaratnya ada lagi, yaitu di dalam Nadhm ke-142. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima bi ulumha fi darain amin ya rabbal alamin. Wa ulumu adabin tamaniyatun lughatin sarfun wa nahwun wal ma'ani wal mufdalah wa kadza bayanun wal badi wa qafiyah wa kadza uruf arudun fatlub dan ha mujammilah. Ini syarat untuk orang yang istihad. Ini orang itu kadang-kala masih belajar tertentu sudah mengkafir-kafirkan, ya, memusuhi. Kalau tidak menjadi jamaah saya dianggap kufur, kafir. Nah, ini nggak boleh. Karena seseorang yang mengambil hukum itu juga harus, ini yang kelimanya, karena itu sudah menyangkut ilmu yang lebih luas, harus memiliki ilmu tentang sastra Arab. Paham ya? Tentang ilmu adab. Adab dalam arti Arabnya itu adalah tentang sastra, tentang apa? Tentang sesuatu, keindahan berbahasa, tata cara bahasa dan sebagainya. Ada 8 kalau kita mengambil ilmu-ilmu tentang sastra Arab, karena memang hukum kitab itu banyak Arabnya ya. Yang pertama adalah al-lughat wa ulumul adabit tsamnah. 1, lughat. Lughat itu adalah ilmu yang untuk mengetahui terhadap lafaz dari maknanya itu. Ya. Misalkan Fahri itu adalah kelangenanku. Kalau Fahrur Roji lain. Jadi antara huruf 1 ya di ujung dengan yang di atas itu berbeda. Nah, waghfir lana dzunubana dengan waghfir dzunubi beda artinya. Ada kita dan atau saya. Jadi kadang-kala berdoa itu ini doa sendiri atau doa bersama-sama. Ya. Ini mendoakan diri sendiri atau mendoakan bersama-sama. Maka dengan demikian seseorang itu harus mengerti lughah. Ya. Ini ilmunya ilmu tinggi sekali. Orang yang punya ilmu lughat biasanya mengerti cara untuk melafadzkan di satu sisi dan peruntukannya di sisi yang lain. Itu yang pertama, lughat. Yang kedua adalah ilmu syaraf. Dulu Bapak Ibu sekalian waktu belajar masih di ibtida atau sanawi itu kan
ada nahwu wade'. Nah, dulu itu awal kalau kita belajar ilmu nahwu sorof itu di awal biasanya kitabnya itu. Sorof yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui ya perubahan yang ada di dalam kalimat fa'ala yaf'alu dan seterusnya itu ya. Siapa kosakatanya sama, tapi dia bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bih dan sebagainya, itu harus tahu ilmu sorofnya. Ya. Jadi orang itu tidak bisa sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit menghukumi orang, nggak bisa. Orang dia nggak ilmu sorofnya nggak punya. Ilmu sorof itu biasanya dipelajari di pondok. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua nahwu juga. Ya, tadi nahwu sorof. Kalau ilmu sorof ya itu mirip, itu yang membalahi terhadap perubahan-perubahan makna dari satu suku kata atau harokat itu sendiri adalah dia bisa mempengaruhi dari apa? Dari makna sebuah kalimat. Jadi orang itu harus bisa, kalau apalagi bergerak di bidang hukum, menghukumi atau membuat fatwa. Nah, yang keempat adalah ilmu ma'ani. Ya. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang untuk mengetahui tentang perubahan-perubahan tentang lafaz yang disebabkan lafaz untuk diucapkan yang bisa mengetahui hubungannya dengan muqtadha halinnya itu. Ya. Jadi ma'ani, jadi ilmu itu harus tahu ini diperuntukkan untuk siapa, di dalam posisi apa. Kalau ilmunya pada orang tinggi, maka dia ilmunya juga harus tinggi. Tapi kalau ilmu yang dihadapi adalah orang bawahan, maka dengan demikian ma'aninya itu juga harus sesuai dengan ilmu-ilmu yang di level dari masyarakat. Nah, itu ya. Yang kemudian yang kelima ilmu bayan, yaitu ilmu yang untuk mengetahui cara-caranya menerangkan satu arti ya tentang cara yang membedakan tentang yang jelas dan yang sama. Jadi kadang-kadang kayak ilmu sastra itu loh Bu. Jadi ada yang pakai metabolis, ya, gaya metabolis, gaya apa sesuatu yang simbol-simbol saja. Nah, itu penting. Kemudian setelah ilmu bayan, ilmu batik. Ya, ilmu batik itu yang keenam, yaitu ilmu yang untuk mengetahui cara-cara mendesain mendesain kalimat. Ya. Saat mana kalimat itu meninggi, saat mana kalimat itu rendah, saat mana seseorang bisa bisa langsung syat, kalau pidato itu langsung sus ya, itu orang ada ilmunya, itu ilmu bayan, ya, ilmu batik ya. Kemudian ilmu qafiyah, yaitu tentang ilmu qafibah, yaitu ilmu yang mempengaruhi tentang kalimat akhir bait. Jadi ibu-ibu kan ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, itu kan us semua, it semua, itu adalah ilmu sastra Arab yang luar biasa. Kemudian ilmu urut, yaitu ilmu yang mempengaruhi terhadap syair-syair biasanya urut itu. Oke. Nah, dengan demikian ya, maka pelajarilah itu semua dengan baik kalau kita menjadi ahli agama. Jadi harus ngerti bahasa. Nah, sedangkan 144 wa furu'ha insya'un ta'nasin binidam wa muhaddatun wa khututun fa asmala. Sedangkan cabang dari ilmu yang 8 itu ada namanya insya natsar, ada insya nadham, ada muhadharah, ada khat. Ya, itu semua adalah ilmu yang menyangkut
terhadap ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Jadi insa nasar, insa nazam. Ini nazam. Kalau nazam itu harus dibahasakan dengan baik. Kalau insya nasar itu adalah ya kira-kira bahasa sehari-hari lah. Nah, itu berbeda dengan bahasa tulisan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menulis skripsi tesis kan tidak bisa dengan bahasa Jawa Moko kan. Harus ada tata bahasa. Ya, dari ada subjek predikat ya itu kan. Ya, itu semua harus ada. Kalau insya nazam itu ya. Nah, muhadarah itu ilmu untuk apa? Berpidato yang baik dan menyampaikan hukum yang baik, dan khot ilmu menulis itu semua harus diajarin oleh orang-orang yang ahli agama. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi itu ya fa'ajmilat, kamu harus mengetahui itu semuanya kalau kita itu dianggap orang yang ahli agama. Oke. Apalagi mengambil hukum untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, sekarang 145 Bapak Ibu sekalian, la ta'tar bi wuqu'i ahli zamaniyatin fi mantikin tumal kalami tawahula. Ini ingat ya Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. La ta'tar bi wuqu'i ahli zamanin, janganlah kamu tertipu dengan orang-orang zaman sekarang. Ya, apa orang zaman sekarang itu yang penting? Fi mantikin, dia mempelajari ilmu mantek. Tsummal kalami, dan ilmu kalam, ya, dan itu semua ahli filsafat. Ya, tawagulan, maka dengan demikian itu bisa menjadikan sesuatu yang tawagul, istighol, apa ya, bergantung pada dua itu tidak boleh. Mengapa ilmu mantek nggak boleh? Ilmu filsafat jangan terlalu dipelajari, Bapak Ibu sekalian, karena Imam Ghazali sudah pada satu tahap bahwa filsafat itu bisa menjadikan seseorang mempertanyakan sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Tentang hidup, siapa yang menghidupi kita? Roh itu caranya apa? Gimana Allah menghembuskan fa'anfuhu ruh itu gimana? Lah itu adalah ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari. Karena itu adalah hak Allah. Nah, orang kalau filsafat itu kan gitu, oh angin, di mana engkau? Kita kan gitu kan, di mana pusatnya angin. Nah, ini adalah yang menjadikan orang menjadi tidak percaya pada Tuhan itu karena ilmu kalamnya, ilmu filsafatnya, dan ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu logika, silogisme ya, silogisme yang seseorang itu yang penting saya menang di dalam berdebat, tidak boleh. Di dalam ilmu itu tidak boleh menang-menangan. Ilmu itu yang ada adalah benar, bukan menang. Nah, kalau filsafat biasanya mengurai bahwa roh itu min amri rabbi wa ma itu minal ilmi ila qalilal. Manusia itu ndak ana sak kuku pucuke kuku. Kau tanya tentang roh, kau tanya tentang mati, kau tentang hakikat zat. Yang penting adalah kita itu percaya kalau sudah dalam ilmu-ilmu yang bersifat spiritual itu adalah percaya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran setiap bicara tentang hal-hal yang gaib biasanya diawali dengan kalimat subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa barakna min ayatina. Jadi maha suci Allah. Nah, kalau orang pakai filsafat, bagaimana Nabi itu dalam satu malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, padahal itu bisa seminggu perjalanan, ya kan? Waktu itu belum ada pesawat ya. Habis itu kemudian Isra Mi'raj, tingkat ke atas, naik ke atas sampai Sidratul Muntaha. Logikanya kalau pakai ilmu filsafat, ilmu kalam kan tidak masuk. Lah,
karena itulah kita harus berhati-hati terhadap ilmu filsafat dan ilmu mantek. Ya, ini semua adalah bagian dari cara Syekh Zainuddin Al-Malabari untuk mengingatkan kita. Karena kalau filsafat biasanya mempertanyakan tentang zat Allah. Kalau sedang mendat Allah, Anda kan berarti syirik, menjadikan Allah seperti manusia duduk di atas singgasana al-ars, gitu kan? Ladhus samawati wal ard misalkan. Tuhan di mana ya? Gitu kan? Dia di tempat singgasana loh. Singgasananya sama dengan raja dong. Itu cara yang salah di dalam mempelajari terhadap ilmu sir, ilmu gaib yang menyangkut itu kewajiban dari rukun iman manusia. Kadang-kadang manusia itu mengandalkan akalnya daripada hatinya. Ilmu suluk, ilmu tarekoh itu juga seperti itu. Kalau pakai logika orang nggak masuk. Ngapain sih dikit segala? Ngapain ikut tarekoh? Udah yang penting syariat. Padahal tarekoh itu satu di antara kewajiban ilmu yang wajib dipelajari, dan tadi wa amalan, dan itu harus dijalankan. Nah, kalau Anda kita semua hanya pada mengedepankan pada akal, ya sudah nggak akan ketemu. Padahal ada sesuatu yang profan dan itu sangat sakral, dan itulah nurani, dan nurani itu ada di hati. Hati itu biasanya lembut, lembut itu adalah Al-Latif, Allah yang maha lembut. Karena hati kita nggak lembut, nggak akan ketemu. Ya, itu ya Bapak sekalian, kita harus itu semua. Dan terakhir, itu semua toli akhi ihya Ghazalin tanli tanala fihi sifani min kulli da'in afdhala. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah, pelajari kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali, ya. Ilmu-ilmu kala, ilmu-ilmu spiritual, cara membersihkan hati, cara untuk mengobati hati, itu ada di kitab itu. Artinya kitab-kitab kira-kira ngaji kolbu lah. Ngaji kolbu itu ada di Ihya Ulumuddin. Nah, karena itu min kulli da'in afdhala, di dalamnya itu ada obat dari penyakit-penyakit yang afdhala, yang penyakit yang parah manusia itu. Apa? Sombong, ujub, takabur, riya, ya, dengki, hasad, itu semua adalah bagian dari penyakit hati. Dan penyakit hati itu biasanya dilakukan karena akalnya mengemuka, merasa pinter tapi sebetulnya tidak, kemudian dia hasad. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, semoga ngaji kita pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat, maunah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai di Nadham ke 146. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.